COVID-19 menimbulkan banyak perubahan pada perilaku belanja konsumen karena adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan social distancing. Akibatnya, para pelaku UMKM memilih alternatif lain dengan memasarkan produknya secara online. Karena penjual dan pembeli tidak bisa bertatap muka, sehingga kepercayaan konsumen sangatlah penting. Berikut adalah faktor-faktor untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, yaitu kejujuran pelaku usaha dan kehigienisan produk yang harus diperhatikan, mulai dari pengolahan, pengemasan, dan pengiriman. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dilakukan jika bahan baru beli di agen, yaitu memilih bahan baku yang segar dan berkualitas. Jika bahan baku tersebut adalah buah dan sayur, maka harus dicuci sampai bersih menggunakan air bersih yang mengalir. Jika bahan baku tersebut adalah daging, maka harus dimasukkan ke dalam kotak pendingin agar daging tetap segar. Hal-hal yang harus dilakukan jika bahan baku akan diolah, yaitu menjaga kebersihan seperti memakai masker, menggunakan sarung tangan, serta memastikan kebersihan alat yang akan digunakan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam proses pembuatan. Jika digoreng, maka tidak boleh menggunakan minyak secara berulang, serta tidak mencampurkan minyak dengan plastik dan lem. Jika prosesnya direbus, maka pastikan untuk menggunakan air bersih yang tidak berwarna dan tidak berbau, serta tidak menggunakan MSG dan zat berbahaya, dan menjaga kebersihan bahan-bahan dan alat produksi. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam proses pengemasan. Menggunakan kemasan yang tidak mengandung zat yang tidak mengubah rasa produk, bentuk produk, serta warna produk. Lalu, pastikan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa dan menggunakan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Jadi untuk bahaya bahan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan, sebelum kita bicarakan masalah bahayanya, yang harus kita pertama ketahui adalah dari standar bahan makanannya tersebut. Yang harus kita perhatikan yang paling pertama adalah dari kelayakannya. Untuk bahan makanan yang memang kita terima sudah dalam bentuk kemasan, kita harus pastikan bahwa kemasannya itu adalah tersegel dengan rapi, tidak ada kerusakan. Lalu yang kedua harus dilihat adalah tanda label kadaluarsa. Jangan sampai bahan makanan yang kita gunakan adalah sudah tidak layak untuk dikonsumsi, artinya sudah lewat tanggal kadaluarsanya, atau pengemasannya yang sudah rusak. Nah, ini harus kita singkirkan. Lalu yang kedua adalah penggunaan bahan makanan yang segar. Ini yang harus diingat bahwa apabila sumber dari bahan olahan kita adalah bahan makanan yang segar, yang harus kita lihat pertama adalah bahan tersebut benar-benar segar atau tidak. Mungkin kalau pasti ibu sudah banyak yang paham ya bahwa bahan makanan yang segar yang paling pertama adalah dilihat dari segi perubahan warna, kemudian bau, dilihat dari teksturnya pun terlihat. Kalau misalnya dia sudah tidak segar lagi, lebih baik sudah tidak digunakan. Yang harus kita ingat dari bahan makanan yang sudah memang tidak layak digunakan adalah yang paling pertama bisa memicu terjadinya keracunan. Keracunan itu karena kan kita nggak tahu nih dari bahan makanan yang sudah tidak bisa digunakan atau sudah tidak segar lagi ini, di dalamnya apakah terjadi pertumbuhan jamur, bakteri, ataupun virus. Banyak kasus keracunan terutama disebabkan karena masalah ini, kayak E. coli, kemudian salmonella. Salmonella kita tahu ya, dia penyebab tipes. Itu paling banyak dari ya olahan makanan yang tidak hygiene atau dari penggunaan makanan yang sudah kadaluarsa. Bahaya ini banyak sebenarnya kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Seperti kita tahu untuk penyedap makanan MSG ya, biasa kita tahu itu biasanya digunakan 6 mg per hari. Lebih dari itu biasanya efek akutnya adalah mual. Jadi paling utama biasanya kalau kelebihan MSG itu efek utamanya adalah rasa mual, kemudian bisa sampai muntah-muntah. Efek jangka panjangnya yang berbahaya adalah dia mempengaruhi struktur akson di otak. Jadi kalau terlalu lama mengkonsumsi, salah satu literatur membicarakan bahwa bisa menyebabkan kebodohan atau menurunnya fungsi kecerdasan otak. Gitu. Lalu yang kedua, untuk bahaya pengawet dan pewarna makanan,
Jika digunakan dalam jangka panjang, biasanya paling berbahaya adalah dia menyebabkan